Nah, kadang-kadang saya di sini heran ya, yaitu ketika di sini Gibran sudah menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Bahkan di sini juga sudah resmi lah, walaupun juga masih ada yang mempertanyakan, yaitu sikap kenetralan dari Ketua MK pada waktu lalu, yaitu Anwar Usman selaku pamannya dari Gibran di sini. Nah, di sini yaitu isu yang begini-begini lagi, menurut saya isu yang seharusnya tidak ada. Karena Gibran juga sudah menjadi wali kota Solo. Ya, ini hampir sama kejadian pada waktu lalu yang menimpa Presiden Joko Widodo tentang ijazah palsu. Padahal Presiden Joko Widodo juga sudah menjadi wali kota Solo 2 periode, Gubernur DKI Jakarta 2 periode, dan bahkan juga presiden, tetapi masih saja mempertanyakan ijazah asli. Di sini bahkan juga isu tersebut menghampiri Gibran. Bahkan di sini ya orangnya itu lagi lah, yaitu di sini Dr. Tifa, yaitu membuat ulah lagi. Bahkan Dr. Tifa menuding Gibran memakai ijazah palsu. Ini kan sangat lucu sekali, dan bahkan juga banyak yang mempertanyakan, termasuk dari pendukung Ganjar dan juga pendukung siapapun yang tidak suka dengan Presiden Joko Widodo dan tentunya Gibran. Ya, walaupun saya pendukung Ganjar, saya tetaplah di sini Gibran memang pernah kuliah di Singapura. Dan di sini lagi dan lagi isu seperti ini sekarang dihembuskan lagi. Padahal menurut saya juga tidak ada buktinya. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Dejavu lagi. Enak ya jadi Dokter Tifa, gambar kedua hanya pelengkap. Di sini alasan orang dengan gangguan jiwa tidak bisa dipenjara menurut kriminolog. Ya memang apa yang akan dilakukan. Nah, di sini menurut saya sangat lucu sekali. Tiba-tiba isu seperti itu lagi dihembuskan lagi. Entah maksudnya apa. Padahal pada waktu dulu saya masih ingat betul ketika Presiden Joko Widodo dituding memakai ijazah palsu. Bahkan Gibran juga pada waktu lalu juga kena imbasnya, yaitu dituding soal ijazah palsu Gibran takokno kampus kuning Singapura. Nah, bahkan di sini juga Gibran sudah menyangkal pada waktu lalu, yaitu Gibran untuk menanyakan langsung, yaitu perihal ijazah tersebut di kampusnya di Singapura. Ini padahal sudah tertanggal 6 Februari 2023 ketika tudingan terhadap ijazah palsu terhadap Presiden Joko Widodo sangat masif sekali, dan bahkan juga sudah dipersidangkan kalau tidak salah, tetapi semua itu tidak terbukti. Dan bahkan juga rektor dari UGM bahkan memberi pernyataan bahwa nama dari Joko Widodo benar-benar pernah kuliah di UGM dan lain sebagainya, dan bahkan juga mulai ijazah SD, SMP, SMA semuanya juga memberi pernyataan yang sama. Jadi di sini menurut saya sangat mudah sekali lah untuk mengecek kebenaran ijazah tersebut, sangat mudah sekali. Ya kita tinggal sajalah langsung menemui kepala sekolah yang bersangkutan di SD Presiden Joko Widodo dan di SMP, SMA dan lain sebagainya. Dan di sini ketika Gibran disinggung memakai ijazah palsu, ya tinggal kita mengonfirmasi ke kampus mereka, ke kampusnya Gibran yang berada di Singapura. Menurut saya itu hal yang paling keren sekali. Tetapi kenyataannya pada waktu lalu saya masih ingat betul ketika Presiden Joko Widodo terbang ke Singapura, yaitu mendatangi wisuda dari Gibran. Menurut saya itu sudah lengkap, dan bahkan juga teman-teman Gibran tidak tahu kalau bapaknya itu seorang presiden. Menurut saya sangat keren sekali. Nah, di sini pada tanggal 6 Februari, isu mengenai ijazah palsu wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka kembali ramai. Orang nomor 1 di kota Solo itu dituding punya ijazah palsu oleh netizen melalui cuitan di Twitter. Gibran dituding mempunyai ijazah palsu seperti ayahnya Presiden Joko Widodo. Cuitan itu ditulis oleh yang sebelumnya membalas tweet mengenai jabatan kepala desa atau kades. Kemudian ada yang mencuit menyebut semoga kades di Solo enggak begini ya Mas Gibran tweet. Utas tersebut pun berujung pada akun BJ menuding Gibran mempunyai ijazah palsu seperti sang ayah. Berikut cuitan yang ditujukan ke Gibran. Nah, di sini jadi apakah si Gibran tweet orang kuliahan? Kalau kuliahan tanya berapa tahun, kalau jawabannya pelintar-pelintut, jangan-jangan sama kayak bapaknya, jasa palsu. Dan sekarang kasus jasa palsu masih berlangsung. Si ondel-ondel bukan apa-apa kalau bapaknya bukan presiden. Ya seperti itulah. Jadi memang pada waktu lalu Gibran juga terkena imbasnya ya dari tudingan ijazah palsu. Dan di sini juga hampir sama ya.
yaitu ketika Gibran sudah resmi menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Di sini isu-isu itu lagi menghampiri Gibran. Ya, tetapi memang kita harus benar-benar jeli ya dalam melihat sebuah berita, melihat sebuah tweetan dan lain sebagainya. Nah di sini yaitu saya penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Dan gua nanya mana yang bener? Apanya pantesan kok mirip zaman itu jangan-jangan. Nah sekarang ganti ke Gibran. Apakah dia sudah masuk ke PDIP? Tanyakan langsung ke dia. Saya udah diblokir. Kubu Ganjar sekarang up ijazah palsu juga loh. Udah segeng sama Dokter Tifa. Ya wes biarin aja mas. Tweet saya ini fokus ke Dokter Tifa yang berulang kali buat gaduh dengan tweet-tweetnya, tapi nggak pernah ditindak. Ya seperti itulah. Nah di sini bahkan Roy Suryo juga mengomentari ya tentang perihal ijazah UTS milik Gibran. Nah, di sini mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo memberikan respon terkait polemik ijazah University Teknologi Sydney milik Gibran Rakabuming Raka. Dia membantah adanya tuduhan cawapres Koalisi Indonesia Maju itu menggunakan ijazah palsu. Menjawab tuduhan tersebut, Roy Suryo kemudian menggugah surat keterangan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, disingkat Dikdasmen. Ini surat keterangan asli dari Dirjen Dikdasmen Dikbud ditandatangani oleh Sesdijen Sutanto pada tahun 2019, ujar Roy Suryo dalam keterangannya di aplikasi X KRMT Roy Suryo pada 18 November. Dikatakan Roy Suryo, dalam surat keterangan itu ditegaskan grade 12 Gibran di UTS setara dengan SMK. Grade 12 di Gibran di UTS Insert Sydney Australia tahun 2006 itu setara SMK Sekolah Menengah Kejuruhan Bidang Akuntansi dan Keuangan Indonesia, bukan S1 ambiar tendasnya. Di sini sebelumnya setelah ramai disorot karena keputusan kontroversial yang sang paman yang mengaburkan usia di bawah 40 tahun boleh jadi peserta Pilpres, nama Gibran Rakabuming Raka kembali ramai dibahas terkait ijazah saat wisuda pada waktu lalu. Nah, jadi di sini ya yang jelas Gibran itu kuliahnya di Singapura kalau tidak salah ya. Apalagi pada waktu lalu juga dikuatkan dengan kabar Presiden Joko Widodo mendatangi wisuda dari Gibran. Nah di sini yaitu Dokter Tifa juga membeberkan bukti Gibran Rakabuming Raka pakai ijazah palsu hanya setara kursus alias DI. Ya saya pun juga punya kalau setara kursus, tetapi juga S1 juga punya dan lain sebagainya. Jadi menurut saya di sini alasan Dokter Tifa sangat tidak masuk akal sekali ya di sini. Ya tapi sangat lucu sekali lah, apa yang diserangi cuma ijazah palsu seperti halnya Presiden Joko Widodo. Terus terang saya tidak setuju dengan serangan-serangan yang seperti ini, menuding ijazah palsu padahal juga Gibran pernah menjabat sebagai wali kota Solo. Jadi di situ menurut saya kalau memang benar-benar memakai ijazah palsu ya, yang perlu dipertanyakan adalah pada saat di KPU, pada saat mendaftar, menurut saya ya aneh lah. Seharusnya menyerang kinerja atau visi misi, tetapi di sini lagi-lagi ijazah palsu, sangat lucu sekali. Ya pun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.